Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita TKSK Kabupaten Dharmasraya yang selalu menyajikan informasi tentang masalah sosial, kesenjangan sosial masyarakat. Akhir-akhir ini memang banyak dan jadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat ataupun keluarga penerima manfaat maupun dari e-warung. Nah, sekarang kita juga menginformasikan kepada seluruh e-warung yang ada, mungkin kaget mendengar bahwa KPM yang selama ini mencairkan di e-warung, dan pada tahun 2022 ini KPM sembako ataupun KPM bantuan pangan non tunai mencairkan secara tunai di kantor pos terdekat. Nah, ini alasannya apa? Ada beberapa alasan yang menjadi tolak ukur dari pihak Kemensos. Yang pertama, beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi mereka dalam pencairan program sembako dengan uang tunai pada pos. Artinya sekarang adalah dalam bentuk BST yang diberikan terhadap KPM BPMT. Kalau sekiranya ini merupakan salah satu program pengubahan, berarti ini bukan lagi namanya BPMT ataupun sembako. Artinya ini adalah namanya BST. Kalau sekiranya ini adalah bantuan pangan non tunai, artinya ini adalah dalam bentuk bahan. Seperti kemarin adalah seperti sembako yang diambil di e-warung, itu adalah program BPT ataupun program sembako. Namun perlu kita sampaikan terhadap e-warung yang ada, yang melatar belakangi hal tersebut adalah KPM yang melakukan transaksi pada e-warung yang melegalkan segala hal untuk mencairkan tanpa mengikuti aturan-aturan dari Kemensos. Sebab pedoman umum ataupun pedum dalam program BPMT ini telah dijelaskan, dan para pendamping atau pengawas telah menjelaskan pada masing-masing e-warung. Namun ada beberapa ditemukan daerah yang lainnya. Daerah kita sih ada, tapi satu cuman tidak banyak gitu. Tapi kita berharap temuan itu menjadi sebuah alasan bagi Kemensos untuk menggantikan dalam bentuk tunai. Selain daripada itu, alasannya adalah Kemensos, Ibu Menteri ingin bantuan dalam perbaikan ekonomi sosial masyarakat. Itu bagaimana dia bisa, yang pertama adalah tepat sasaran. Yang kedua adalah tepat guna. Jadi kegunaannya bisa tepat guna bagi KPM sesuai dengan kebutuhannya. Yang perlu menjadi catatan bahwasanya kita belum mendapatkan informasi secara valid apakah program BST terhadap program sembako ini yang berupa BST dari Januari sampai Maret ini apakah berkelanjutan seterusnya apa tidak, kita belum mendapatkan informasi. Dan ini perlu informasi ini sama e-warung, dan apabila nanti ada informasi terkait, kita akan informasikan terhadap e-warung yang ada. Ada beberapa KPM yang juga mengeluh dengan waktu dan jarak yang sangat jauh, kantor posnya sangat jauh, itu luar biasa meminta kepada kita ingin transaksi di e-warung. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa, ini adalah sebuah kebijakan pemerintah pusat, kita harus mengikuti. Karena kita rasa tidak seluruhnya kecamatan yang ada di seluruh wilayah memiliki kantor pos. Malahan ada jarak 3,5 jam ke kantor pos, dan orangnya meski dibawa dan terkadang harus satu kakak. Apabila dia kakak tunggal, ini yang lebih susahnya.
3,5 jam. Dengan waktu durasinya pencairan itu punya target juga, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Cuma waktunya 1 bulan misalnya. Jadi terkadang ini ada lansia, ada orang lumpuh dengan jarak yang segitu, banyak juga keluhan yang terjadi pada saat ini dari KPM. Sebab kantor pos itu tidak semua kecamatan memiliki kantor pos. Satu kantor pos itu terkadang memiliki wilayah kecamatannya 3. Seperti daerah saya, Kecamatan Setiung, itu pos saya itu yang berada di wilayah saya itu adalah 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Tiung, yang kedua Kecamatan Timpe, yang ketiga adalah Kecamatan Padang Lawe. Kecamatan yang jangkauan yang sangat paling jauh adalah kantor pos ini adalah daerah Kecamatan Timpe. Kecamatan Timpe ini daerah Beringin Sakti ini sudah perbatasan dengan Riau dan Sijunjung. Dan apabila mereka mengunjungi kantor pos untuk mencairkan ke kantor pos, itu durasi waktu perjalanannya itu saat kita tanya itu 3,5 jam. Kalau peran lagi sampai 4 jam. Jadi bagaimana solusinya nanti pemerintah dalam menyikapi hal tersebut? Ini dia merasa bahwasanya saat pencairan e-warung itu e-warung ada di sekitar negarinya, bukan di luar yang jauh dari negari. Jadi inilah perbedaannya BST dan BPMT. Dan di sini dijelaskan apakah e-warung dilanjutkan tahun 2022 ini atau tidak. Kita belum mendapatkan surat resmi atau surat yang valid dari Kemensos. Kita tunggu saja informasinya, karena instruksi pencairan pada tahun 2022 ini baru instruksi pencairan Januari sampai Maret. Jadi harap dimaklumi dulu, dan juga bagi KPM yang mengusulkan pencairannya di e-warung, mudah-mudahan saja ini juga bisa dicairkan di e-warung bulan-bulan berikutnya. Hanya itu informasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial.